Alhamdulillahil malikid dayyan wal khairu fi kitabil Qur'an syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ala maris zaman wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu al-munazzahu lil jihyati wal jihati wal zamani wal makan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an amma ba'd ibadar rahman wa inni usikum nafsi bi taqwallahil mannan faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan serta nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Salawat dan salam tetap tercurahkan limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berharap sampai kepada kita semua selalu berikutnya. Selanjutnya waktu berwasiat kepada seluruh jamaah agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketakwaan merupakan perantara untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga sesama manusia pada umumnya. Sebagai manusia kita patut bertakwa karena takwa adalah tiket untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takwa menjadi pemicu agar kita bisa menjalankan ibadah sebagai tugas utama yang diberikan di dunia. Rasa syukur juga perlu kita kuatkan karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak nikmat kepada kita semua sampai tidak sanggup untuk menghitungnya. Rasa syukur adalah bentuk nyata penciptaan manusia sebagai hamba yang selalu menunggu pertolongan dan perlindungannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini dan sekarang ini kita sekarang sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan suci Ramadan. Mari kita bersama-sama untuk memperbanyak ibadah dengan berzikir, sholat sunnah dan memperbanyak sedekah dan bersama. Sebab akhir bulan Ramadan terdapat sebuah momen istimewa, yaitu sebuah malam yang memiliki kemuliaan yang pahalanya lebih dari 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar yang selalu ditunggu oleh seluruh umat Islam di dunia. Di malam tersebut banyak memiliki keutamaan lebih dari 1000 bulan, yang dimana waktu kemunculannya pun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keikhlasan kita dalam beribadah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan tanda-tanda terjadinya malam tersebut di 10 terakhir pada bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah. Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma yajtahidu fi ghairi. Rasulullah SAW meningkatkan kesungguhan, yakni ibadahnya di 10 hari terakhir, yakni di bulan Ramadan, hal yang tidak beliau lakukan pada hari lainnya. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, Musnad dan Ahmad. Di hadis lain juga menyatakan Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyru ahyal laila wa iqadha ahlahu wa jadda wa shadda mizar. Dari Aisyah radhiyallahu berkata Rasulullah SAW ketika memasuki 10 terakhir Ramadan selalu
menghidupkan malam itu, membangunkan keluarganya dan menjangkan ikat pinggangnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah. Malam Lailatul Qadar tidak hanya memiliki keistimewaan lebih utama dari 1000 bulan, namun juga memiliki kemuliaan karena Al-Quran turun pada malam tersebut. Diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar menjadi momentum untuk kembali menemui penciptaan manusia yang sebenarnya dan pembebasan dari kezaliman yang terjadi sebelum Al-Quran diturunkan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qur'an ayat 1 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dari ayat dan hadis yang sudah dipaparkan, kita sebagai seorang hamba sudah seharusnya menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat kelak, sehingga memperbanyak ibadah di malam yang ini sangat dianjurkan untuk menunjukkan sikap kehambaan kita dengan memperbanyak ibadah. Setidaknya ada 4 amalan agar dapat meraih keistimewaan malam yang mulia tersebut. Yang pertama yakni mendirikan sholat sunnah dengan istiqomah, terutama sholat sunnah yang dianjurkan seperti sholat tahajud dan sholat tasbih. Sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari, yaitu dalam waktu antara setelah sholat isya dan subuh, memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah kesempatan terkabulnya doa. Oleh karena itu, amalan sholat sunat malam ini sangat dianjurkan untuk dilakukan menjelang akhir bulan Ramadan. Yang kedua, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa untuk memintakan ampunan. Amalan ini bisa mengantarkan kita untuk meraih keutamaan malam Lailatul Qadar, karena berzikir adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan dalam surah Al-A'raf ayat 225, yang artinya, ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang dengan tidak mengeluarkan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Quran surah Al-A'raf ayat 205. Hikmah dari ayat tersebut bahwa sesibuk apapun kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, namun alangkah baiknya untuk tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang ketiga, amalan yang dianjurkan untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar adalah melakukan i'tikaf di masjid. I'tikaf berarti berdiam diri di masjid dengan yang tertentu. Rasulullah SAW juga melakukan hal tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah. Man Aisyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'takiful asyral awakhir bi Ramadan hatta yatawaffahu Allah azza wa jalla. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf setelah tanggal 20 Ramadan hingga akhir hayatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, bersedekahlah dengan ikhlas. Umat Islam sangat dianjurkan untuk saling membantu sesama muslim. Oleh karena itu dianjurkan bersedekah, terutama bersedekah di 10 hari terakhir bulan penuh berkah ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang artinya, dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah sedekah yang paling utama? Ia menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya balasan untuk orang yang melakukan sedekah di akhir bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir menjelang perginya bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dan kita melaksanakan ibadah puasa ini sampai dengan paripurna, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.
ونعمة وإياكم من العظة الحكيم لا تقبل من ربكم إنه هو السميع العليم غفور الرحيم